G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari insiden Sosial Demokrat Vereniging atau ISDV, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda Hendrikus Josephus Franciscus Mary Sneevliet atau dikenal dengan Hans Sneevliet. Secara umum, Gerakan 30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme, atau disingkat dengan NASAKO, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965, di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan Gerakan 30 SPKI. Peristiwa Gerakan 30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DNAID. Dipimpin pemimpin terakhir PKI, di bawah kendali DNAID, perkembangan PKI semakin nyata, walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DNAID mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we won't follow the vegetable way. Bila segalanya tergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. Gerakan 30 SPKI terjadi pada hingga dini hari, tepat pada tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban Gerakan 30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Karyono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigjen Jenderal Donald Isan Panjaitan, dan Brigjen Jenderal Sutoyo Siswo Harjo. Tujuan G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintah era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadi ideologi komunis dan dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga
mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam bergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhamkam atau Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 DRJ Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tumbut. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu G30 SPKI di Yogyakarta, yakni dipimpin oleh Mayor Mulyono, menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 atau Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir.